Kalau aku sih jomblo jadi nggak ada effort. Like okay. Makanya ya menurut aku karena Amina terbiasa melihat contoh nyatanya dalam hidup itu ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa, melihat ibunya tertindas, dia sulit untuk punya suara sendiri bahwa dia sedang merasa gak nyaman dan pengen keluar dari keadaan yang toksik. Menurut aku toksik itu ada di semua individu ya. Kalau dia nggak sadar bahwa ada hal-hal yang memang pattern-pattern yang dia dibesarkan dengan pattern itu yang nggak bisa dibawa ke dalam hubungan. Aku rasa orang itu harus menyelamatkan dirinya sendiri ya. Tentang luka, hubungan, dan perempuan, cerita di balik Suamiku Lukaku, Acha Septriasa dan Ralinsyah. Seru banget sudah hadir di sini, ada Kak Acha, halo, ada Kak Ralinsyah juga hadir di sini dan kita baru kemarin ya gala premiernya filmnya gitu, Kak Acha dengan gaunnya yang cakep banget, Kak Ralin dengan sosok pengacara banget ya waktu itu ya. Sekarang ngomongin soal film yang bukan hanya sekedar tentang hubungan saja itu Kak. Jadi film Suamiku Lukaku itu adalah film di mana tentang perempuan menjaga dirinya sendiri dari kondisi yang memang tidak selalu bagus seperti itu. Nah dalam hubungan tuh sering banget perempuan dianggap sebagai lebih berisik, lebih ekspresif gitu kan. Padahal sebenarnya laki-laki juga punya sifat seperti itu. Hanya saja laki-laki mungkin tidak dapat menyampaikan atau mengekspresikannya. Nah kalau dari sisi perempuan sendiri, kadang tuh perempuan itu bingung nggak sih menanggapi pasangan yang tertutup? Kalau menurut Kak Acha? Menanggapi pasangan tertutup. Kalau tertutup sih sebenarnya aku termasuk orang yang sebenarnya bisa membuka conversation ya. Aku juga orangnya agak fleksibel gitu dalam membuka omongan, lebih open minded. Tapi yang paling salah adalah ketika dimana relationship itu menjadi sebuah hal yang saling nggak take and give gitu. Maksudnya kita give terus orang yang lain yang receiving terus. Jadi sehingga itu nggak ada two ways of like I said, communication gitu misalnya. Akhirnya kita yang ajak ngomong terus, kita yang minta maaf terus, kita yang begging for penjelasan, clarification. Itu yang ngebuat kita kadang-kadang merasa sendirian dan intentionnya kan sebenarnya apa? Maksudnya triggernya adalah sebenarnya kan dari itu, dari pasangan kita nggak tahu dia maunya apa sehingga ada wall yang besar banget di antara dua orang tersebut. Dan ketika ada sebuah tembok besar dan kita nggak bisa saling komunikasi, muncullah kayak silent treatment, muncullah a very transactional relationship. Akhirnya ngebuat hubungan itu tuh jadi goyang gitu. Nah menurut aku kayaknya tuh dimulainya harusnya dari pengertian itu dulu, bahwa jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. In order for us to prevent that situationship, kita mesti ngerti dulu sebenarnya how to solve the problem dengan secara nyaman supaya bisa ngebuka conversation itu menjadi sebuah ruang diskusi, bukannya malah judgment gitu. Oke. Nah kalau dari Kak Ralin ada tanggapan nggak terkait dengan bagaimana sih effort perempuan nih misalkan menghadapi pasangan yang tertutup gitu? Kalau aku sih jomblo jadi nggak ada effort. Like okay. Jadi nggak tahu jawabnya gimana. Kalau tertutup ya udah. Tapi emang dia sesantai itu. Aku banyak belajar dari dia sih. Padahal kan Virgo loh, harusnya Virgo lebih santai juga. Enggak ya? Virgo tuh nggak santai lah. Aku overthinking banget. Cuma aku harus belajar. Enggak, dia very passionate orangnya. Aku suka lihat dia maksudnya berekspresi peduli gitu ya. Gue nggak udah lah. Aku sampai bilang, Ralin ini dulu sih zaman pacaran yang dulu, pacar kamu anterin ke airport kok kamu gitu doang sih. Aku udah jadi kamu, aku udah kayak sayang, udah gitu. Ekspresif aku orangnya. Aku juga lumayan ini sih, ya aku yang tertutup mungkin. Jadi nggak tahu jawab gimana. Oke. Mereka yang selalu kayak ngomong dong apa ya, it's okay. Tapi sebenarnya bukan nggak pengen menyampaikan kan, memang karakter seperti itu kan ya Kak? Iya, nggak ada yang mau disampaikan gitu, apa ya. Maksudnya menurut aku sih nggak semua orang nyaman terlalu dalam hubungan yang close ya. Aku termasuk orang yang lumayan ya gitu, susah deket aja kali ya. Oke. I'm not sure, but
untuk menjawab itu it hasn't worked for me, so nggak bagus pasti jawaban. Tapi kalau sih kita dapat POV berbeda ya kak. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal perempuan yang merasa effort, ternyata ada juga nih sisi perempuan yang memang ya jadi flow ya. Dan ternyata lebih enak jadi perempuan yang lebih effortless, tau gak sih? Bener-bener. Karena kayak ngurusin hidup orang tuh, ngebenerin hidup orang, becoming a fixer, itu juga nggak enak juga. Iya sih. Tapi itu memang terbentuk atau memang sudah dari seperti itu dia kak? I mean, aku bisa lihat ya dari human behavior bahwa nggak ada yang pernah bisa merubah orang lain gitu. Nabi-nabi kita aja nggak bisa merubah istrinya, nggak bisa merubah ayahnya, nggak bisa merubah. Jadi menurut aku tuh kadang-kadang kita perlu radically accept someone aja gitu. Dan if you need to radically accept someone kan biasanya kalau kita menerima apa adanya biasanya kan keluarga. Tapi kalau pasangan kenapa kita harus radically accept, ya udah reject aja. Kalau nggak ada effortnya. Jadi aku nggak mau nanti kesana-sananya malah jadi nggak natural karena awalnya effortnya dari aku semua, nantinya susah. Jadi kalau dari awalnya memang kayaknya nggak terbentuk itu chemistry dengan baik secara natural, ya sudah gitu. Tapi also aku masih jomblo, jadi mungkin it doesn't work. Menarik tapi It doesn't work. Oke, seru banget. Nah, tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang effort perempuan sendiri gitu kan. Nah, di film ini kan banyak mengisahkan tentang perempuan yang berusaha untuk memeluk luka, bahkan menyembuhkan luka pasangannya. Ya kan? Nah, apakah memang mencintai itu harus seperti itu? Menurut Kak Aca? Ya, balik lagi tergantung kita pengen jadi apa ya di positioningnya di relationship. Kalau kita pengen, misalnya kita merasa bahwa value yang kita terapkan lebih banyak dalam hidup ini, kita lebih suka value yang namanya, kita merasa bernilai kalau misalnya kita memberi, kita merasa bernilai kalau misalnya kita punya impact. Ya udah, itu nggak bisa dirubah emang. Dan aku baru sadar kalau ternyata aku pun mengharapkan orang lebih banyak memberikan aku, itu pun juga nggak memuaskan aku sendiri, karena mereka memberikan banyak aku pasti ngasih dia juga double dari yang aku punya. Jadi sebenarnya my value is to give more kalau misalnya dalam relationship. Jadi ketika aku misalnya dimanfaatin atau misalnya dibilang, oh, lo nggak cukup dapat balasan yang sesuai nih dengan apa yang lo udah kasih, ya itu terima aja gitu loh, karena ya at the end of the day value yang kamu latih selama ini dalam hidup adalah you want to just give without asking for any return gitu loh. Makanya akhirnya aku sekarang coba ikhlas. Kalau misalnya kita nggak banyak, kalau kita lebih banyak di relationship itu kita sadar betul bahwa kita orangnya seperti apa, ngenalin diri kita seperti apa, kita lebih damai jadi. Bahwa oh dia kok begini ya ke gue, tapi emang gue yang kayak gini sih, mungkin emang ya gue dengan gue kayak gini dia jadi lebih santai ya, karena gue udah urusin semuanya buat dia, gitu. Jadi lebih ada poin yang balik lagi, nggak usah banyak dipikirin sebenarnya. Nah kalau Kak Rali nih, kalau melihat sekarang lagi sendiri, kalau melihat POV-nya untuk perempuan-perempuan yang berusaha untuk memeluk luka pasangannya itu, kira-kira seperti apa Kak? Menurut aku tuh kalau dalam hubungan kita udah dewasa itu untuk healing dan luka-luka itu responsibility satu sama lain untuk membenarkan secara individu. Maksudnya kita bisa mengarahkan mereka atau memberi masukan dan sebagainya, tapi itu sebenarnya tanggung jawab masing-masing pasangan sih. Orang, cowok-cowok yang maskulin yang sekarang kan udah ada apa tuh term yang namanya toxic masculinity gitu, yang terlalu maskulin sampai nggak baik untuk diri sendiri, nggak baik untuk pasangannya. Menurut aku toxic itu ada di semua individu ya, kalau dia nggak sadar bahwa ada hal-hal yang memang pattern-pattern yang dia dibesarkan dengan pattern itu yang nggak bisa dibawa ke dalam hubungan, yang doesn't work dalam hubungan dewasa dengan pasangannya gitu kan. Dan banyak orang kan nggak pernah nyembuhin dirinya, yang udah nikah aja terus sampah mentalnya, frustasinya semua ke pasangannya, itu nggak fair sih menurut aku. Udah, lepaskan saja. Ikhlaskannya, let it go aja. Jadi berusaha untuk memahami seutuhnya. Memahami boleh dong, memahami harus, cuman menerima kan itu pilihan gitu. Iya kan? Karena it's
I only have one life, kita cuma punya satu kehidupan ini, dia juga cuma punya satu kehidupan ini, nggak berarti kita harus menerima semuanya dong. Biarpun culture kita ya di Indonesia, perempuan tuh harus menerima, harus ikhlas. Ya kenapa laki-laki nggak nerima kita apa adanya juga ya kan? So sometimes I feel like, you know, true feminism is when you realize that healing itu is not just the woman's job, it's Cocok banget ya jadi Zahra ya, Kak. Cocok banget jadi Zahra di sini ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal bagaimana perempuan itu menjaga dirinya sendiri dari berbagai macam hal, termasuk hubungan yang tidak sehat gitu. Nah, dalam film ini, kira-kira apa yang ingin digambarkan secara keseluruhan dari sosok Aminah itu sendiri? Sebenarnya Aminah ini kan memang anak yang tumbuh di lingkungan, di keluarga yang ibunya tuh gak banyak bisa bersikap atau bertindak keluar dari stigma perempuan itu harus tunduk kepada norma-norma keperempuanannya sebagai istri gitu ya, harus mengikuti budaya bahwa perempuan itu adalah makhluk yang nggak boleh melawan, membantah, dan nurut aja sama apapun keputusan yang dibawa sama suaminya. Tapi di satu sisi suaminya giliran dia mendapatkan suami yang kurang bisa melindungi atau bahkan punya indikasi domestic violence, itu jadi kan merugikan keturunan-keturunannya juga gitu, merugikan istrinya apalagi, sehingga istrinya nggak bisa perform sebagai ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya ya menurut aku karena Aminah terbiasa melihat contoh nyatanya dalam hidup itu ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa, melihat ibunya tertindas, dia sulit untuk punya suara sendiri bahwa dia sedang merasa gak nyaman dan pengen keluar dari keadaan yang toksik. Makanya dia perlu Zahra di sini, di film ini, di mana ternyata boleh kok perempuan untuk bisa mengajukan gugatan, boleh kok perempuan untuk melaporkan ke pihak hukum yang berwajib dan menyatakan bahwa sekalipun saya sama suami saya di dalam rumah dan kita itu statusnya suami istri, tapi ketika marital itu terjadi dan ada rape di situ, itu bisa dinyatakan hal yang patut dibela oleh hukum gitu. Karena ternyata situasi marriage ini memang sangat-sangat complicated karena ini kan hubungan antara dua manusia yang disetujui secara sadar, tapi ketika tapi sangat rentan gitu terjadi perubahan seiring berjalannya waktu, karena sifat manusia itu pasti kan berubah-ubah gitu. Dan cinta itu kan sesuatu hal yang intangible, nggak bisa diukur gitu. Jadi kayak menurut aku ketika perempuan dengan segala dimensional role-nya di dalam rumah tangga, dia harus berhadapan sama situasi yang sangat menyakitkan diri dia, itu dia nggak bisa function. Jadi ya harusnya dia bisa speak up. Kalau dia nggak bisa speak up, ya dia kehilangan dirinya sendiri. Ya, sehingga karakter Aminah itu dia mengalami yang namanya kehilangan diri dia sendiri dan dia berusaha untuk keluar dari belenggu toxic relationship yang dia akhirnya harus dibantu sama lawyernya dia sendiri untuk bisa fight gitu. Padahal tapi sebelum akhirnya bisa keluar, Aminah selalu menganggap itu adalah bentuk cinta ya. Setiap yang dilakukan adalah bentuk cinta dari suaminya, sehingga mengaminkan semuanya, ya kan, bahkan kekerasan itu sendiri ya Kak ya. Iya benar. Nah kalau dari Zahra sendiri kan berada di POV, ada sudut pandang di luar dari itu sendiri gitu kan. Nah dari Karalin sendiri melihat bahwa sebenarnya ada yang salah dalam komunikasi setiap hubungan itu. Hubungan toksik itu ada yang salah dari komunikasinya atau apa Kak? Ya, komunikasi kan salah satu aspek hubungan toksik ya. Pada dasarnya kan untuk pernikahan atau hubungan apapun yang positif kan saling menjaga ya, taking care of each other, saling melindungi, saling looking out untuk kebaikan satu sama lain. Tapi kan niat-niat baik itu kadang-kadang pudar kalau orangnya memang ada mental health issue juga, seperti karakternya Irfan.
yang dimainkan oleh Mbak Imong ini kan dia memang ada gangguan mental juga. Dan jadi anak itu kelihatannya kalau udah lama menikah itu ya kayak terlihat. Iya, dan gitu sama dirinya sendiri pun menyakiti dirinya. Jadi bagaimana dia mau sayang sama orang lain ya kan? Jadi bukan hanya komunikasi yang menentukan suatu hubungan itu toksik menurut saya ya, tapi juga personality, juga bagaimana mereka bisa menghandle stres. Kan semua individu kan menghandle stres itu beda ya. Ada orang yang nervous system regulasinya bagus, ada yang tenang kalau lagi marah, ada yang ekspresif. Gak ada yang salah sih, maksudnya namanya juga manusia. Tapi yang mana yang bisa ditolerir atau diterima pasangan kita kan beda-beda. Dan juga dengan seiringnya dengan waktu seperti Acha bilang tadi kan kadang-kadang cintanya mungkin nggak gimana ya, nggak wah romantis gitu, dan toleransinya juga menurun satu sama lain. Lama-lama ada behavior yang pasif agresif, terus misalnya kurang baik satu sama lain secara komunikasi atau menjatuhkan pasangannya atau benar-benar secara aksi nggak menjaga satu sama lain. Misalnya kurang komunikasi itu kan kadang-kadang kita merasa kok nggak ngasih tahu, itu aja kita udah bisa marah karena kita merasa kok kamu gak jagain aku, kalau aku tahu kan aku bisa melakukan ABCD kan, gak considerate ya. Jadi ya mungkin komunikasi salah satu cara kita bisa merasa atau melihat bahwa itu toxic, tapi itu kan komunikasi adalah sebenarnya hal-hal yang root cause-nya banyak lagi lebih dari itu kan. Iya, dan itu juga banyak faktor tadi ya seperti Kakak bilang ya. Nah, tapi kan banyak Kak, sebenarnya banyak pasangan yang sebenarnya sama-sama menyimpan luka. Tapi nggak tahu nih cara menyampaikannya, bahkan cara menyembuhkannya. Nah, kenapa sih banyak pasangan yang bertahan dalam sebuah hubungan yang sebenarnya saling menyakiti? Kalau menurut aku itu pilihan sih ya, pilihan masing-masing individu atau orang, karena biar bagaimanapun yang namanya institution kayak marriage itu kita pasti jalaninnya pertamanya dengan tujuan yang baik gitu. Gak mungkin kita memilih karena kita gak sadar atau kita gak mempertimbangkan, pastinya kita udah ada hal-hal yang kita pertimbangkan yang terbaik yang kita bisa nilai pada saat itu kan. Makanya aku pikir kayaknya untuk menemukan hal-hal yang ternyata gak cocok atau misalnya menemukan yang namanya masalah yang gak bisa diselesaikan, itu cuma bisa terjadi ketika ya salah satu di antara yang lain nggak mau berjuang lagi. Jadi ketika salah satu udah berhenti berjuang, habis sudah semuanya, nggak bisa dilanjutkan lagi ya karena pilihan masing-masing. Baik. Nah kalau Kak Ralin sendiri, harus ada di titik apakah seorang perempuan sadar kalau dia itu harus diselamatkan? Aku rasa orang itu harus menyelamatkan dirinya sendiri ya. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Amin di sini juga karakternya Amina menyelamatkan dirinya sendiri. Dia meminta bantuan kan. Orang bisa membantu, tapi kita kan harus sadar juga bahwa kita udah perlu bantuan. Gak banyak, maksudnya dalam hubungan yang dewasa atau pernikahan ada yang intervensi. Kadang-kadang apalagi orang tua kita di Indonesia, kayaknya mereka nggak mungkin intervensi. They respect the institution of marriage and they respect their children ya kan. I think harus menyelamatkan diri sendiri. Jadi even teman terdekat kita, misalnya kita sudah melihat terpampang nyata dia dalam kondisi seperti itu, ya kita hanya bisa mendengarkan, mungkin bisa ngasih komen, tapi banyak juga kadang-kadang malah dikasih komen offended. Kamu tahu apa tentang pernikahan saya gitu kan? Itu kan hal-hal yang sangat sensitif ya. Kadang curhatnya di kita udah masih jengkel, dia udah baikan lagi. Makanya aku nggak pernah komen sih kalau orang di antara pasangan yang menikah ya. Tiba-tiba kita komen, kita bilang suaminya gimana gitu, tiba-tiba mereka balikan lagi, kita yang dimusuhin. Jangan kan itu pacaran juga gitu kadang-kadang ya. Iya, kitanya masih jengkel, dia udah lepas berdua ya. Nah dalam film ini kan banyak adegan scene yang emosional banget nih, dari Kak Acha maupun dari Kak Ralin yang membela gitu kan. Chemistry di dalam proses syutingnya seperti apa Kak? Kalau untuk adegan Zara dan juga Amina, memang ini kan kita lebih banyak bantuan di kantornya Zara, itu adalah lembaga hukum. Jadi karena Zara ini bekerja sebagai lawyer, jadi pastinya chemistry yang dirasakan adalah gimana Zara itu sebagai perempuan, dia ternyata punya pengalaman dalam hidup yang menginginkan dia untuk membela perempuan-perempuan lain yang nggak punya suara gitu. Sehingga Amina ini sebagai seorang teman barunya Zara, dia merasa punya tempat yang aman untuk menjadi dirinya sendiri dan merasa bahwa
keluh kesahnya itu dia bukan sekedar komplainnya dia sebagai istri aja, tapi it's actually suara hatinya dia sebagai perempuan yang merasa bahwa dia tidak mendapatkan tempat yang tenang dan juga tidak merasa dilindungi selama pernikahannya, dan itu sangat fundamental kalau misalnya untuk dalam sebuah marriage. Kita sebagai perempuan harus yang pertama itu Tuhan kan melindungi, kan, bahwa laki-laki harus menjadi provider. Yang kedua, pertama kan melindungi, terus provider, jadi imam gitu. Makanya spesial sih mereka berdua ini bisa, karakter ini bisa ada di dalam situ dan gak sengaja ketemu di depan kantor polisi. Akhirnya mereka bisa kenalan dan si Zahra ini selalu nemenin Aminah di persidangan, dan bahkan mereka heart to heart gitu, ada kayak dialog yang latarnya pantai. Waktu itu Zahra cerita tentang pengalaman hidupnya dia, why dia tuh mau membela hak-hak orang-orang yang tersakiti di dalam rumah tangga gitu. Oke, jadi berangkat dari situ, makanya tadi ya kakak bilang ya, bukan cuma sekedar kakak sebagai pengacara membantu, tapi sebenarnya Aminah sendiri sebagai diri personal sudah mau keluar dari seperti itu ya. Oke, nah kalau dari Kak Ralin memerankan Zahra ini, kira-kira memang ingin mengambil poin bahwa ingin menyampaikan kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan di sana bahwa ini loh yang harusnya terjadi ketika kamu mengalami ini, atau bagaimana Kak? Ya, sebagai lawyer pastinya tahu secara legal apa formalitas yang harus dijalankan kalau ingin pisah ya, atau kalau ada kekerasan. Jadi dia tuh lebih banyak tools lah untuk melewati itu secara formalitasnya. Tapi juga Zahra ini melewati masa-masa kelamnya sendiri juga in her personal life, yang melewati perceraian juga. Jadi lebih dari lawyer, aku ngerasa di film ini Zahra ini punya persahabatan khusus juga sama Aminah. Dia bisa berempati yang besar terhadap cause ini secara general, tapi juga berempati dan sayang gitu sama Aminah. Dan bisa melihat struggle-nya. Lewat struggle itu dia bisa menempatkan dirinya di situasi Aminah juga. Makanya selalu meyakinkan bahwa oke, I'll take care of you, aku yang bakal guiding kamu. Dan kita bisa lihat kasih sayang itu dalam semua bentuk ya. Jadi bertemulah Zahra dan Aminah yang bukan cuma sekedar profesionalitas lawyer dan kemudian sebagai kliennya, tapi di sini ya tadi ya, seperti dengan background belakang kakak, coba untuk merangkul ke Aminah seperti itu ya. Oke, syutingnya seberapa lama nih Kak? Kayaknya hampir sebulan ya, hampir sebulan, 28 harian. Oke. Nah dari film ini apa yang ingin disampaikan kepada para pasangan di luar sana, dan atau mungkin para perempuan yang tersirat dalam film ini? Yang pengen disampaikan sih, jadilah perempuan-perempuan yang tahu kelebihan diri kalian masing-masing. Jadi ketika kalian punya pasangan, kalian juga bisa berdaya dan membuat karya sendiri, sehingga kalian bisa turut mensupport pasangan, tapi di satu sisi juga bisa create sesuatu yang bisa membuat kalian puas juga dalam hidup karena kalian sudah mencapai sesuatu gitu. Nah, ya aku harap semoga perempuan di luar sana bisa memperdayakan dirinya dengan baik sehingga punya value yang nggak bisa digoyahkan oleh sistem apapun di luar sana atau penilaian seseorang yang membuat diri kita devaluing ourselves. Gitu. Oke, dengan adanya value tentu kita akan jadi lebih sadar dan sayang sama diri sendiri ya. Sehingga kalau misalnya kita lagi ada dekat dengan kondisi seperti itu atau mungkin sedang terjebak dalam kondisi seperti itu, yang harus dilakukan? Ya adalah self love itu tadi. Oke, kalau dari Kak Ralin? Menurut saya pesan di film ini adalah perempuan itu harus berani bersikap, juga sayang sama dirinya sendiri, tapi lebih dari itu juga tahu bahwa ada jalan keluar. Karena kan banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin nggak pernah bisa melihat jalan keluar dari situasi yang seterpuruk ini atau senegatif ini. Tapi lewat film ini, dengan penggambaran film ini, bahwa sebagaimana Aminah sedih, sebagaimana Aminah tersakiti secara fisik, secara mental, dan juga ada hukum itu bisa membantu, bahwa ada kok hukum yang melindungi perempuan, dan kamu tuh punya akses, punya privilege, punya influence sebagai individu, apalagi sekarang di era sosial media, untuk berbicara, untuk berani, untuk bersikap, untuk berdialog, untuk mencari jalan keluar yang terbaik itu sih. Daripada keeping it to yourself dan
bisa lebih lagi di dalam situasi itu, di mana mungkin yang lebih parah bisa terjadi gitu, kasus yang lebih parah bisa terjadi, karena kan kalau udah dalam situasi KDRT mungkin individu laki-lakinya, suaminya mungkin udah violent sekali kan. Ya sebelum itu terjadi bahwa ada jalan keluar dan kita itu tidak sendiri gitu, bahwa situasi ini terjadi di mana-mana kok gitu. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan melewati ini sama-sama gitu sebagai perempuan. Dan jangan salah loh, KDRT itu ada juga perempuan yang nyakitin laki-laki juga gitu. Tapi mungkin ini kebanyakan situasinya seperti ini. Oke, jadi pengen juga mengajak perempuan-perempuan di luar sana ya Kak ya, untuk lebih aware lagi, untuk lebih sadar lagi bahwa situasi yang saat ini memang yang mereka sedang jalani lagi nggak oke, harus lebih aware lagi seperti itu ya Kak ya. Oke, filmnya tayang tanggal mulai besok tanggal 27 Mei. Iya. 27 Mei. Pas lagi saat Idul Adha. Oh gitu, oke. Filmnya akan tayang tanggal 27 Mei di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi nanti kalau misalkan pengen tahu gimana solusinya, pengen tahu gimana value-nya, kita bisa saksikan di bioskop seluruh Indonesia. Oke, baik. Kita akan coba langsung games di segmen ketiga ini. Nanti tetap bersama Acha Septriasa dan Ralinsyah di Nunggu Sunset. Oke, masih bersama Acha Septriasa dan Ralinsyah di film Suamiku Lukaku. Kali ini kita mau coba untuk games Kak, terkait dengan ada pertanyaan, boleh nanti sesuai dengan personality kakak jawab. Yang pertama adalah, ketika kita mau cerita, pasangan bilang aku lagi capek, jadi aku nggak bisa cerita sekarang. Itu green apa red flag? Sebenarnya green juga bisa sih. Nah, Kita pengen cerita nih, terus kita digituin. Biasanya aku ini gitu. Oh gitu ya. Capek nih nanti. Oke. Ya aku lebih suka komunikasi gitu sih, iya. direct gitu ya. Jadi mungkin ada momen yang lebih baik, mungkin memang dia lagi banyak pikiran, nggak bisa fokus nanti. Oke, baik. Selanjutnya, setelah berantem dia selalu yang minta maaf duluan. Oke. Tergantung sih, harus accountabilitas satu sama lain kali ya. Tapi seorang lain minta maaf duluan nggak kalau salah? Iya dong. Oh iya. Kak Acha juga sama? Aku juga minta maaf duluan, tapi aku rindu dimintain maaf, jadi aku lebih suka yang Aku nggak pernah deh. itu bagus, itu saya suka. Minta maaf duluan ya. Minta maaf belum minta izin. Oke, selanjutnya adalah pasangan sering bilang kamu terlalu mikirin perasaan. Oh, oke. Green apa red flag? Sebagai orang yang berperasaan. Maksudnya aku agree gitu. Kamu agree dengan itu, nggak usah baper lah gitu, maksudnya gitu. Iya. Kalau kamu dibilang kayak Dikit-dikit gitu, perasaan aja. Nggak boleh gitu dong. Nggak boleh ya. Oke, baik. Selanjutnya, perempuan merasa dia bisa menyelamatkan pasangan yang sedang bermasalah. Green atau red flag? Red flag. Karena enggak ya? Nggak semua masalah lah. Iya. Aku rasa aku sebenarnya sih orang yang dikatakan itu, cuma aku nggak suka sama diri aku yang kayak gitu, jadi red flag. Iya, benar. I'm a red flag. And that's a red flag sign of a guy. Oke, menunda keputusan untuk break atau putus karena takut menyesal. Menunda putus karena takut menyesal. Nggak gue banget tuh. Gue banget itu. Menunda. Ya karena kan kita takut salah langkah. Menunda putus, kalau aku hajar aja, putus-putus aja. Apa itu jadi? Oke. Impulsif. Selanjutnya adalah Holding on to dear life. diam supaya hubungan tetap berjalan. Diam supaya Diam aja, hubungan ya. tetap Maksudnya red flag. red flag ya. Tetap harus ada dikomunikasikan ya Kak ya. Oke, perempuan sering diajarkan untuk mengalah duluan. Green juga sih. Oh ya? Kenapa? Ternyata laki-laki tuh punya ego yang nggak bisa di. Oh ya? Ya, yang nggak bisa di ini. Jadi kalau misalnya seandainya perempuannya lebih lunak untuk bisa bilang bahwa perempuan ketika lebih lunak, laki-lakinya lebih bisa terpuaskan egonya, dan akhirnya dia juga malah merangkul perempuannya. Itu malah jadi kayak saling melengkapi. Kepintaran kita aja sebagai perempuan kayak menarik ulur laki-laki. Menurut aku nggak belajar itu kemarin, jadi aku pikir it's a good thing gitu. Oke, baik.
Menjaga rumah tangga kadang bikin lupa menjaga diri sendiri. Green atau red flag? Nggak tahu, aku belum pernah berumah tangga. Iya. Baik. Red flag itu. Oke, kalau masih sayang berarti harus bertahan. Hah? Gimana? Kalau masih sayang berarti harus bertahan dengan apapun kondisinya. Cinta itu tidak harus memiliki, guys. Iya, itu Tuh, benar. Iya. benar. Oke, hubungan sehat selalu nyaman. Iya, Iya dong, harus dong. Red flag. Oke. Dikasih silent treatment? Oh, red flag. Enggak ya? Sorry, Nggak ini yang banget suka ya? silent treatment ya masih? Iya. Enggak ya? Oh no ya? Enggak ya? Aku Enggak ya? pikir kamu. Aku selalu di silentin. Oh, kamu yang di silent treat. Iya. Aku Kasian pikir ya. aku pikir karena kamu apa tuh lebih cuek, kamu Nah, juga Tapi kayak aku nggak penyelesaian passive gitu. agresif orangnya. Oh, nggak Maksudnya passive aku agresif. Beneran santai, cuek? tapi aku kalau misalnya harus ngomong, aku ngomong gitu. Tapi kalau pas lagi di silent treat, kakak ngapain? Ngikutin juga Enggak, alurnya? aku coba kok connect juga. Cuman kadang-kadang ada orang yang memang pasif agresif Iya, gitu. Iya, ada orang yang nggak mau drama tapi jadinya diemin kita Iya, ya. benar-benar. Oke. Malah bikin drama kan. Iya, malah bikin Mana drama. ada orang yang manusia biasa yang diem aja. Iya. Iya. Oke, semua keputusan harus bareng? Harus Enggak bareng. lah. Enggak lah ya. Punya otonomi dong. Enggak semua keputusan harus bareng lah. Semua keputusan harus bareng. I don't know, sebagai yang mengalami. Aku rasa itu yang Harus ya, aku bareng rasa ya. it's a green Apa flag for kids ya? for ya. Oke. Ya maybe. Ini soalnya nyanyinya nggak rata nih. Nggak rata. Oke, baik. Aca Septriasa dan Ralinsyah. Menarik buat jadi bahan diskusi ya. Diskusi ya. Terakhir boleh promo untuk film Suamiku Lukaku. Oke, teman-teman jangan lupa untuk nonton film kita. Suamiku Lukaku mulai besok 27 Mei di bioskop Saya. manapun. Gaya kesayangan gue pergi aja ya. Iya. Iya. Nggak kesayangan.